Tahukah kalian jika sebuah kesalahan kecil dalam navigasi bisa menjadi awal dari sebuah tragedi yang tidak akan pernah berakhir? Jadi pada 14 Mei di tahun 2008 di sebuah kota kecil bernama Marshall di Minnesota, malam itu ada seorang pria yang bernama Brandon Swenson, yang mana dia ini adalah pemuda berusia 19 tahun yang dikenal cerdas dan punya kepribadian baik. Brandon baru saja menyelesaikan semester kuliahnya di Minnesota di West Community and Technical College. Seperti anak muda lainnya, Brandon ingin merayakan keberhasilannya. Dia pergi ke dua kota kecil di sebelah, yaitu kota Lynn dan juga kota Canby, untuk berkumpul bersama teman-temannya. Tidak ada pesta yang liar di situ dan tidak ada keributan, dan bahkan berdasarkan keterangan para saksi, Brandon memang meminum sedikit alkohol ketika party. Namun dia sendiri tidak terlihat mabuk. Tapi sekitar pukul 1.15 pagi, Brandon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dia menempuh rute yang sudah sangat dia kenal melalui jalan-jalan di pedesaan yang membelah ladang jagung yang bahkan tak berujung. Namun, malam itu justru sangat gelap. Minnesota di musim semi bisa menjadi tempat yang sangat membingungkan karena tempat ini memiliki kabut yang cukup tipis dan minim penerangan di jalan. Dan tentu itu akan sangat membahayakan para pengguna jalan. Saat sedang berkendara di jalan, ban mobil Chevy Lumia milik Brandon terperosok ke dalam parit yang cukup dalam. Mobilnya terjepit. Brandon mencoba untuk memindahkan transmisi dan menginjak gas. Tapi, bannya hanya berputar di tempat. Dia terjebak di tengah kesunyian malam yang cukup mencekam pada saat itu. Sebelum kita masuk ke dalam bagaimana kisah Brandon ini, kita harus mengingat kalau banyak cerita orang hilang secara misterius biasanya tidak memiliki jejak komunikasi. Tapi Brandon berbeda. Dia punya ponsel yang aktif dan baterai yang cukup untuk bisa dipakai menelepon. Pada pukul 1.54 pagi, Brandon menelepon orang tuanya, yaitu Brian dan Enid. Suara Brandon di telepon terdengar sangat tenang dan tidak ada nada panik sedikit pun. Dia memberitahu ayahnya bahwa mobilnya masuk ke parit di jalan antara di kota Marshall dan kota Lynn. Dia bahkan memberikan instruksi yang cukup spesifik agar orang tuanya bisa menemukannya. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya, Brian dan Enid segera masuk ke mobil mereka dan berkendara menuju lokasi yang disebutkan putra mereka. Selama perjalanan, mereka terus terhubung lewat telepon. Dan Brian tetap menjaga sambungan agar Brandon tidak merasa sendirian di tengah kegelapan di ladang jagung yang luas. Namun, disinilah keanehan pertama terjadi. Brian sampai di lokasi yang dideskripsikan oleh Brandon, tapi dia tidak melihat tanda-tanda mobil Chevy Lumia di sana. Brian mulai menyalakan lampu jauh di mobilnya berkali-kali dan membuat kilatan cahaya di kegelapan malam, sehingga agar dia bisa dilihat oleh Brandon. Dia juga membunyikan klakson mobil dengan sangat keras. Dan Brian bertanya di telepon kepada Brandon seperti dengan kata, "Brandon, ayah tahu." "Brandon, apa kamu melihat lampu mobil ayah? Ayah sudah di sini." Brandon menjawab, "Tidak ya, aku tidak melihat apa-apa. Tunggu, aku akan menyalakan lampu mobilku juga." Namun, Brian tetap tidak melihat cahaya apapun di jalanan yang begitu panjang. Mereka berdua merasa sangat bingung satu sama lain, karena mereka sebenarnya berada di jalan yang sama, di daerah yang sama. Tapi, secara fisik, mereka tidak bisa saling menemukan. Karena frustasi dan tidak kunjung ditemukan, Brandon mengambil keputusan yang nantinya akan dia sesali selamanya. Dia memutuskan untuk meninggalkan mobilnya dan berjalan kaki. Dia memberitahu ayahnya bahwa dia melihat cahaya lampu di kejauhan yang dia yakini sebagai lampu kota Lynn. Dia berkata dengan kata seperti ini, "Ayah, aku akan berjalan kaki saja menuju cahaya itu. Tetaplah bicara denganku di telepon ini." Brian pun setuju. Dia terus mengemudikan mobilnya perlahan sambil mendengarkan suara langkah kaki putranya di seberang telepon.
Selama hampir 47 menit, Brian mendengarkan setiap detail perjalanan Brandon. Dia mendengar suara kaki Brandon menginjak rumput kering, dan suara nafasnya pun mulai berat karena dia berjalan jauh. Dan dia juga mendengar suara angin yang berhembus melalui mikrofon ponselnya. Brandon mendeskripsikan perjalanannya secara mendetail dan dia bilang dia baru saja melewati sebuah pagar kayu. Kemudian, dia berjalan memotong ladang jagung. Dan dia bahkan sempat bilang, "Aku bisa mencium bau air sungai di dekat sini, ayah." Dan Brian pun mencoba menenangkan putranya ketika ditelepon dan menyuruhnya untuk terus berjalan ke arah cahaya yang dia lihat. Brandon terdengar sangat yakin dengan navigasinya dan dia merasa hanya butuh beberapa menit lagi sampai dia tiba di kota. Namun kenyataannya, Brandon sebenarnya sedang berjalan semakin jauh menuju kegelapan yang tak berujung. Tepat pukul 2.10 pagi, percakapan rutin itu berubah menjadi sesuatu yang akan menghantui Brian seumur hidupnya. Saat itu, suasana di telepon masih terdengar normal. Brandon sedang berjalan, mungkin sedikit terengah-engah. Tiba-tiba, suara langkah kakinya berhenti. Dan Brandon berteriak dengan nada yang sangat pendek, "Oh, Dan setelah itu, tidak ada suara yang terdengar sama sekali. Sambungan telepon pun tidak langsung terputus. Brian mulai berteriak di telepon. Brandon! Brandon! Kamu kenapa? Jawab, ayah!" Tidak ada jawaban sama sekali. Dan Brian mendengar suara seperti benda yang jatuh melalui telepon. Dan tidak ada suara manusia sama sekali. Brian dan Enid terus berteriak di telepon selama berjam-jam dan mencoba untuk mendapatkan respon dari anaknya. Tapi mereka tetap membiarkan telepon itu tersambung sampai pagi. Mereka berharap mendengar suara nafas atau gerakan dari putra mereka. Namun yang mereka dengar hanyalah kesunyian yang begitu dingin dari ladang jagung di Minnesota. Setelah terjadinya hal yang cukup menakutkan tersebut, keesokan harinya mereka pun melaporkan ke polisi dan polisi mulai bergerak. Hal pertama yang mereka lakukan adalah melacak sinyal ponsel dari Brandon. Dan hasilnya benar-benar mengejutkan. Ternyata mobil Brandon sebenarnya tidak berada di dekat kota Lynn. Mobilnya berada 40 km jauhnya dari lokasi yang dia sebutkan semalam. Mobil ini ternyata terperosok di sebuah parit di dekat kota Taunton. Ini berarti selama 47 menit dia menelepon ayahnya, Brandon benar-benar tersesat. Dia mengira dia ada di satu tempat, padahal dia ada di tempat yang jauh berbeda. Kondisi mobilnya juga sangat aneh. Tidak ada kerusakan mesin, tidak ada bekas rem yang rusak mendadak, dan bahkan pintunya juga tidak terkunci. Dan kuncinya masih ada di dalam mobil. Tidak ada tanda-tanda kekerasan atau darah di sana. Dan Brandon benar-benar hanya keluar dari mobil itu dan berjalan kaki menuju arah yang salah. Polisi menyimpulkan bahwa cahaya yang dilihat Brandon semalam bukanlah lampu dari kota Lynn, melainkan lampu dari sebuah fasilitas penyimpanan biji-bijian di kota Taunton yang jaraknya sangat jauh jika ditempuh dengan berjalan kaki. Pencarian besar-besaran pun dilakukan. Tim SAR membawa anjing pelacak mereka yang paling handal. Anjing-anjing ini mengendus aroma Brandon. Mulai dari pintu mobilnya, mereka mengikuti jejak itu melewati ladang-ladang jagung yang sangat luas, mendaki bukit kecil dan melewati pagar kayu, persis seperti apa yang dideskripsikan oleh Brandon di telepon. Jejak itu berakhir secara mendadak di tepi sungai Yellow Medicine. Anjing pelacak tersebut berhenti tepat di pinggiran air dan memberikan tanda bahwa suara Brandon terhenti di sana. Tentu, kalau kita mungkin akan berpikir, bisa saja Brandon terpeleset dan masuk ke sungai dan dia berteriak, "Oh shit!" Itu mungkin bisa terjadi. Dan saat dia kehilangan keseimbangan, mungkin dia bisa saja jatuh ke air.
Tapi masalahnya adalah sungai Yellow Medicine pada malam itu tidak dalam dan kedalamannya hanya sekitar 60 hingga 90 cm. Airnya juga tidak mengalir cukup deras untuk bisa menghanyutkan tubuh seorang pemuda yang setinggi 175 cm. Polisi pun melakukan penyisiran sungai menggunakan penyelam, sonar, hingga anjing khusus untuk melacak di mana sebenarnya Brandon ini berada. Hasilnya nihil. Tidak ada pakaian, tidak ada sepatu, tidak ada ponsel, dan tidak ada jasad yang ditemukan. Jika Brandon tenggelam, tubuhnya mungkin seharusnya tersangkut di dahan pohon atau ditemukan hanya beberapa meter dari lokasi jatuhnya dia. Tapi Brandon lenyap, seolah-olah dia ditarik ke dimensi yang lain. Ada sebuah spekulasi dan sebuah teori tentang di mana Brandon ini berada. Seperti yang kita tahu, jika Brandon mungkin tidak ada di sungai. Nah, jika Brandon tidak ada di sungai, kemanakah dia pergi? Pertama, kita harus mengetahui kalau wilayah di pedesaan Minnesota ini dipenuhi oleh ribuan hektar ladang jagung yang memiliki fasilitas drainase bawah tanah. Ada salah satu teori dan spekulasi yang paling masuk akal, yaitu kemungkinan Brandon masuk ke sistem penampungan air yang sudah tidak terpakai. Dan ya, bisa saja dia masuk ke dalam lubang ini, karena lubang ini juga sangat dalam, sempit, dan tertutup oleh rumput tinggi atau bahkan seng yang sudah berkarat. Jika seseorang terperosok ke dalamnya dalam kondisi gelap total, tentu mereka tidak akan bisa memanjat keluar. Dan teriakan Brandon mungkin terjadi ketika dia menginjak tanah yang tiba-tiba ambrol. Dan suara gesekan yang didengar ayahnya di telepon bisa saja adalah suara Brandon yang mencoba mencari pegangan saat dia meluncur ke lubang bawah tanah yang begitu gelap. Tapi masalahnya, ladang jagung di Minnesota itu sangat luas. Mencari satu lubang kecil di tengah ribuan hektar lahan adalah seakan seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Bahkan dengan teknologi modern, banyak sumur tua di sana yang lokasinya tidak tercatat dalam peta pemerintah. Sejak hilangnya Brandon, kehidupan keluarga Swenson berubah selamanya. Mereka melakukan segala cara untuk menyewa detektif swasta hingga mendesak pemerintah untuk mengubah undang-undang pencarian orang hilang yang sekarang dikenal sebagai Brandon's Law. Tahukah kalian apa yang paling menyedihkan? Hingga hari ini, setiap malam, Brian dan Enid Swenson tetap menyalakan lampu teras depan rumah mereka. Mereka seolah menolak untuk mematikan lampu itu sampai Brandon pulang ke rumah. Mereka tetap percaya bahwa suatu hari nanti, Brandon mungkin akan muncul dari balik kegelapan ladang jagung tersebut dan bisa menjelaskan apa yang terjadi di malam itu kepada orang tuanya. Kasus dari Brandon Swenson ini adalah pengingat yang sangat mengerikan bagi kita semua, bahwa meskipun kita hidup dalam dunia yang begitu canggih, serba terkoneksi dengan ponsel dan GPS, alam liar seakan punya kekuatan untuk menyesatkan kita dalam sekejap mata. Brandon mungkin tidak hilang dalam kesunyian, tapi dia hilang ketika saat dia merasa dirinya aman. Bagaimana menurut kalian? Apa yang sebenarnya terjadi saat Brandon Swenson ini berteriak? Apakah dia terperosok ke dalam lubang drainase yang membuatnya kaget? Atau dia jatuh ke dalam kegelapan yang tidak kita ketahui selama ini? Atau dia hilang di dimensi lain? Atau mungkin ada makhluk astral yang menculiknya? Coba tulis teori kalian di kolom komentar. Jangan pernah meremehkan kegelapan di luar sana. Jangan lupa membawa senter. Jangan lupa untuk selalu berdoa dimanapun kita berada. Karena terkadang cahaya yang kita lihat di kejauhan bukanlah jalan yang lurus. Terkadang cahaya yang terlalu terang yang kita lihat di kejauhan
bisa saja membutakan mata kita.